Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Satwika Sadanugraha ini NIM 7211420261, Adnin Aziz Al-Afghani 731142026, Elisa Otis 721142023, Adi Gunadarma Itsuka 731142025, Alifah Fatin Fadilah 72114202634, Muhammad Fikri Lutfi 721142016 akan mempresentasikan materi tata tulis karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satwika Sadanugraha ini NIM 72114202661 Prodi Akuntansi akan memulai presentasi kelompok 9. Tata tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang menguraikan atau membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapatkan melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini mempergunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Karya tulis ilmiah sebagai sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang terbentuk dari tulisan sistematika dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Dalam karya tulis ilmiah, ciri-ciri keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Teknik penulisan ilmiah mempunyai dua aspek, yakni gaya penulisan dalam membuat pernyataan ilmiah serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber pengetahuan ilmiah yang digunakan dalam penulisan. Penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sebuah kalimat yang tidak bisa diidentifikasikan mana yang merupakan subjek dan predikat, serta hubungan apa antara subjek dan predikat kemungkinan besar merupakan informasi yang tidak jelas. Penggunaan kata harus dilakukan secara tepat, artinya kita harus memilih kata-kata yang sesuai dengan pesan apa yang harus disampaikannya. Tujuan tata tulis karya ilmiah. Yang pertama, mahasiswa memahami bagan tulisan ilmiah, paduan umum, dan tata tulis secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat laporan penelitian dengan aturan tata tulis yang berlaku umum. Bagan tulis ilmiah. Bagan tulis ilmiah secara umum minimal terdiri dari 3 bab, yaitu bab pendahuluan, bab isi, dan bab penutup. Seperti contoh bagan di bawah ini. Akan tetapi dapat dikembangkan menjadi beberapa bab lagi tergantung pada kedalaman materi yang dibahas. Yang pertama ada bagian pendahuluan atau pelengkap awal, di mana ada halaman judul. Halaman judul biasanya terdapat pada cover, di mana cover merupakan halaman pertama yang terlihat dari sebuah karya tulis. Cover memiliki suatu keberadaan yang penting dalam penulisan karya tulis ilmiah, yaitu sebagai daya tarik serta memudahkan pembaca untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi sebuah karya tulis ilmiah. Bagian cover ini terdiri dari yang pertama, keterangan jenis karya tulis ilmiah. Keterangan ini ditulis paling atas. Kita dapat menulis jenis karya tulis seperti makalah, skripsi, tesis, atau laporan penelitian. Kemudian yang kedua, judul karya tulis ilmiah. Judul ini diletakkan di bawah keterangan jenis karya tulis. Yang ketiga, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ditulis dengan font yang lebih kecil daripada judul. Yang keempat, logo instansi. Logo diletakkan paling tengah dan berukuran yang proporsional dengan tulisan lainnya di cover. Yang kelima, nama penulis. 6. Nama instansi. Yang ketujuh, tahun pembuatan. Bagian cover ini ditulis di tengah cover. Kata pengantar. Pada halaman kedua karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan, kolega,
dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Di akhir, ucapan terima kasih disertakan kata penulis tanpa menyebutkan nama. Daftar isi. Daftar isi merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak setiap bagian karya tulis. Sedangkan daftar tabel merupakan daftar nomor halaman yang menunjukkan letak tabel-tabel pada karya tulis. Kemudian abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman. Kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis, kata-kata kunci diberikan. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Pada bagian isi terdapat beberapa bab. Bab 1 pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang. Latar belakang berisi mengenai permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan atau realita dengan teori. Penulis juga menjelaskan alasan dan dasar pemilihan topik. Rumusan masalah. Rumusan masalah berisi mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pertanyaan ini akan dijelaskan jawabannya pada bagian pembahasan. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Misalnya, jika pada rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh gadget terhadap gaya belajar siswa, maka di tujuan penelitian dituliskan untuk menjelaskan pengaruh gadget terhadap gaya belajar siswa. Ruang lingkup masalah atau batasan masalah. Batasan masalah berisi mengenai batasan-batasan permasalahan yang ingin dibahas sehingga cakupan bahasan tidak meluas dan tetap relevan. Kemudian ada anggapan dasar hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat dan kebenarannya masih perlu dibuktikan dalam penelitian. Kemudian teori atau landasan teori. Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Bab 2 pembahasan yang terdiri dari deskripsi data. Deskripsi data yaitu upaya menampilkan data agar data tersebut dapat dipaparkan secara baik dan diinterpretasikan secara mudah. Analisis data. Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti akan mempunyai fungsi sebagai bahan untuk memecahkan atau menjawab masalah jika data-data tersebut dianalisis terlebih dahulu. Menganalisis berarti mengolah data, mengelompokkan data, menyusun data dalam bentuk yang lebih mudah, memperlihatkan hubungan antara gejala atau variabel. Analisa data ini menjelaskan tentang dengan cara apa data penelitian tersebut dianalisa, dilakukan uji statistik atau tidak. Pada penulisan karya tulis ilmiah, analisa data merupakan bagian yang sangat menentukan tingkat kebenaran kesimpulan hasil penelitian. Interpretasi data. Bagian ini berisi tentang penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan berbagai macam pertanyaan, kriteria, maupun pada sebuah standar tertentu guna untuk dapat menciptakan sebuah makna dari adanya sebuah data yang dimana telah dikumpulkan oleh seseorang guna untuk mencari sebuah jawaban terhadap permasalahan yang dimana terdapat di dalam sebuah penelitian yang dimana sedang diperbaiki. Perkenalkan, nama saya Anina Islahwoni dengan NIM 7311420216 dengan prodi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya,
yaitu bab 3 penutup. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau pembahasan atau inti dari paragraf teks laporan. Dengan kata lain, hasil dari suatu pembicaraan atau pembahasan atau inti dari paragraf teks laporan. Yang kedua, saran. Saran yaitu pendapat penulis untuk kesempurnaan penulisan karya tulis lebih lanjut dan juga dapat merupakan masukan mengenai hasil temuan penelitian. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif gadget terhadap gaya belajar siswa, maka penulis dapat memberikan saran untuk pelajar mengatur waktu dengan bijak ketika bermain gadget. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup tersebut merupakan bagian dari seluruh isi laporan tersendiri. Yang keempat, daftar pusaka. Daftar pusaka berisi tentang referensi-referensi yang digunakan penulis sebagai bahan dasar penulisan karya ilmiah. Referensi ini dapat berasal dari buku atau website. Yang keempat, lampiran. Lampiran merupakan bukti-bukti pendukung atau otentik yang dilakukan saat penelitian, misalnya angket penelitian, daftar pernyataan, wawancara, dan hasil wawancara. Selanjutnya, pernyataan ilmiah yang harus kita gunakan dalam tulisan harus mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, harus dapat kita identifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut. Kedua, harus dapat kita identifikasi media komunikasi ilmiah di mana pernyataan disampaikan, apakah dalam makalah, buku, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Yang ketiga, harus dapat diidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta tempat, domisili, dan waktu penerbitan itu dilakukan. Sekiranya publikasi ilmiah tersebut tidak diterbitkan, maka harus disebutkan tempat, waktu, dan lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Cara kita menyantumkan ketiga hal tersebut dalam karya tulis ilmiah disebut teknik notasi ilmiah. Terdapat beberapa macam teknik notasi ilmiah yang pada dasarnya mencerminkan hakikat dan unsur yang sama. Kutipan yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ada dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan pernyataan yang kita tulis dalam karya tulis ilmiah, susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikitpun. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan pendapat atau pernyataan orang lain dengan melakukan perubahan kalimat yang dikutip disesuaikan dengan bahasa penulis itu sendiri. Persyaratan karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan terbentukan atau perwujudan kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Karya tulis ilmiah adalah karangan atau bentuk karya tulis yang menyajikan fakta yang ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku. A. Hal yang harus ada dalam karya ilmiah antara lain: 1. Karya tulis ilmiah memuat gagasan berbentuk ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahan karya tulis ilmiah terletak pada alur pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi yang dimiliki penulis. Yang keempat, karya tulis ilmiah terdiri dari unsur-unsur kata, angka, tabel, dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur dan sistematis. Yang kelima, karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang mengandung dalam hakikat ilmu pengetahuan dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang keenam, karya tulis ilmiah terdiri dari serangkaian narasi, penceritaan, eksposisi, paparan, deskripsi, lukisan, dan argumentasi alasan. Karya
ilmiah adalah suatu karya tulis yang membahas suatu permasalahan dalam ilmiah. Pembahasan dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapati dari suatu penelitian yang dilakukan. Karya tulis ilmiah harus memiliki gagasan ilmiah, bahwa dalam tulisan tersebut harus memiliki permasalahan dan pemecahan masalah yang menggunakan suatu alur pemikir dalam pemecahan suatu masalah. Alur pemikir tersebut tertuangkan dalam metode penelitian. Metode penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan yang ada. Dengan kata lain, bahwa struktur berpikir yang melatar belakangi langkah-langkah dalam penelitian ilmiah adalah metode. Baik, saya Elisotis dengan NIM 721142023 akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan rekan saya. B. Metode penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan pemecahan masalah dapat memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, penelitian adalah usaha yang sistematik, terorganisasi dan terstruktur untuk menyelidiki masalah spesifik yang memerlukan pemecahan. Yang kedua, cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu untuk dapat dipergunakan. Yang ketiga, cara ilmiah dilandasi oleh metode rasional dan metode empiris serta metode kesisteman atau terintegrasi. Yang keempat, penelitian meliputi proses pemeriksaan, penyelidikan, pengujian, dan eksperimen yang harus dilakukan secara sistematik, tekun, kritis, objektif, logis, dan realistis. Yang kelima, penelitian dapat didefinisikan sebagai pemeriksaan atau penyelidikan ilmiah sistematik. Terorganisasi didasarkan data mengenai masalah spesifik yang dilakukan secara objektif untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban dari masalah tersebut. Metode penulisan karya tulis ilmiah mengacu pada metode pengungkapan fakta yang biasanya berasal dari hasil penelitian dengan berbagai metode yang digunakan dalam penelitian. Karya tulis ilmiah dapat juga disebut sebagai laporan dari hasil suatu penelitian. Laporan dari hasil penelitian ditulis sesuai dengan tujuan laporan tersebut, dibuat dan ditujukan untuk keperluan yang dibutuhkan. Laporan hasil penelitian dapat ditulis dalam dua macam, yaitu sebagai hasil dokumentasi dan sebagai publikasi. Perbedaan kedua karya tulis ilmiah ini terletak pada format penulisannya. Karya tulis ilmiah sebagian besar merupakan publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Format yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini ditentukan oleh isi penelitian yang menggambarkan metode atau sistematika penelitian yang dilakukan. Metode penelitian secara garis besar dapat dibagi dalam 4 macam, yaitu yang disusun berdasarkan hasil penelitian kuantitatif, hasil penelitian kualitatif, hasil kajian pustaka, dan hasil kerja pengembangan. Dari berbagai macam bentuk karya tulis ilmiah memiliki persyaratan khusus. Persyaratan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, karya tulis ilmiah menyajikan fakta yang objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Yang kedua, karya tulis ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, tanpa ada kesalahan dan tidak bersifat terkaan. Dalam pengertian jujur, terkandung sikap etik penulis ilmiah, yakni mencantumkan rujukan dan kutipan yang jelas. Yang ketiga, karya tulis ilmiah disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Yang keempat, karya tulis ilmiah menyajikan rangkaian sebab-akibat dengan pemahaman dan alasan yang indusif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Yang kelima, karya tulis ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang terakhir, yang keenam, karya tulis ilmiah hanya mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan yang bernada keraguan. Penulis karya ilmiah tidak boleh memanipulasi fakta, serta tidak bersifat ambisius dan berprasangka, penyajian tidak boleh bersifat emotif. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam menulis karya ilmiah memerlukan persiapan yang dapat dibantu dengan menyusun kerangka tulisan. Di samping itu, karya tulis ilmiah harus mentaati format yang berlaku. Selanjutnya, pentingnya tata tulis karya tulis ilmiah. Pada suatu karya tulis ilmiah, bahasa memang peranan penting dalam proses penulisan dan penyusunannya.
Dalam penyusunan suatu tulisan yang berkonsep ilmiah, harus menggunakan bahasa yang baku dan ejaan yang benar serta sistematika penulisan yang terstruktur, sehingga suatu karya tulis ilmiah dapat menyajikan suatu informasi yang berkualitas. Suatu karya tulis ilmiah harus menggunakan metode ilmiah dalam pencarian data atau informasi, baik itu dilakukan secara langsung atau tidak langsung dalam mendapatkan informasi. Bahasa yang digunakan pada penulisan ilmiah pada umumnya menggunakan bahasa yang biasanya jarang muncul pada Kamus Bahasa Indonesia, dan bahasa yang dicantumkan pada suatu tulisan ilmiah memiliki suatu arti dan makna dari berbagai bidang ilmu. Mengapa bahasa memiliki peranan yang sangat penting dalam karya ilmiah? Salah satu alasannya adalah data, simpulan, dan informasi yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan atau referensi bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Hal ini agar penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunadarma Iksuka dengan NIM 7311420 Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. A. Persiapan penulisan karya ilmiah. Pada dasarnya, hal terpenting yang harus dipikirkan oleh seorang penulis karya ilmiah pada tahap persiapan ini adalah pemilihan topik. Yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan topik adalah 1. Pemilihan topik atau masalah untuk karya ilmiah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saat menentukan topik untuk karya ilmiah. Dalam penulisannya harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. 2. Merumuskan tujuan. Rumusan tujuan yang jelas dan tepat menjadi sangat penting untuk menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus bahasannya. Tips yang dapat dilakukan untuk merumuskan tujuan diantaranya: yang pertama, usahakan merumuskan tujuan dalam satu kalimat yang sederhana. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata tanya terhadap rumusan yang kita buat. Yang ketiga, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat. Yang ketiga, menentukan topik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menentukan topik adalah menentukan ide-ide utama. Kemudian uji dan tanya pada diri sendiri apakah ide-ide itu yang akan kita tulis. 4. Menelusuri topik. Bila topik telah ditentukan, kita masih harus memfokuskan topik tersebut agar dalam penulisannya tepat sasaran. Beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam memfokuskan topik. Pertama, harus memfokuskan topik agar mudah dikelola. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. B. Pengumpulan informasi untuk penulisan karya ilmiah. 1. Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber data, informasi, dan bahan untuk tulisan. Perpustakaan pada umumnya menyediakan berbagai koleksi data atau informasi yang terekam dalam berbagai bentuk media, seperti media cetak dan media audiovisual. Hal pertama yang harus kita lakukan pada saat memasuki perpustakaan adalah memahami di mana letak sumber informasi yang dibutuhkan itu berada. Salah satu tempat yang patut kita tuju adalah bagian referensi. Bagian referensi biasanya berisi koleksi tentang ensiklopedia, indeks, bibliografi, atlas, dan kamus. Poin A. Mencari buku dengan online katalog dan card katalog. Pencarian buku dengan cara online katalog biasanya menggunakan terminal komputer. Kita dapat mencari buku dengan judul dan nama penulis yang jelas, atau minta pada komputer untuk mencarikan
file-file yang berkaitan dengan topik yang akan kita tulis. Selain menggunakan komputer, kita juga dapat menggunakan kartu katalog untuk mencari buku atau artikel yang kita butuhkan. Pada umumnya, buku koleksi perpustakaan didata dalam 3 jenis kartu katalog, yaitu katalog yang berisi data tentang pengarang atau penulis, judul bukunya, dan subjek atau topik tertentu. Poin B. Memeriksa bahan-bahan pustaka yang telah diperoleh. Setelah bahan-bahan pustaka terkumpul, kita masih harus memeriksa bahan-bahan tersebut, apakah sesuai atau tidak dengan topik yang akan kita tulis. Cara memeriksa bahan pustaka tersebut adalah: yang pertama, mengatur waktu membaca. Yang kedua, bacalah secara selektif. Yang ketiga, bacalah secara bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, bacalah secara kritis. Saya Alifa Fatin Fadilah dengan NIM 7211420264. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang C, yaitu membuat catatan dari bahan-bahan pustaka. Salah satu cara terbaik dan paling sederhana dalam membuat catatan ini adalah selalu mengacu pada kartu indeks yang telah kita buat. Selanjutnya, yang D, membuat ringkasan dan paraphrasing. Di samping membuat catatan, kita pun dapat membuat ringkasan atau paraphrasing dari sumber bacaan yang kita dapatkan di dalam menunjang keberhasilan proyek tulisan kita. Selanjutnya, yang E, membuat kutipan. Kita harus mengutip dengan persis dan apa adanya pernyataan dari sumber bacaan yang kita gunakan jika pernyataan tersebut merupakan pandangan dasar dari penulis. Dan jika kita ubah ke dalam bahasa kita sendiri, akan mengaburkan arti sesungguhnya. Tahap yang kedua yaitu melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi untuk tulisan. Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan pada saat akan melakukan wawancara untuk keperluan proyek penulisan karya ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai. Yang kedua, mempersiapkan pedoman wawancara. Yang ketiga, melaksanakan wawancara. Dan yang keempat, mengolah hasil wawancara. Selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu tahap proses penulisan. Tahap penulisan merupakan perwujudan dari persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Yang A, tahap pra-penulisan. Yang pertama, pemilihan dan pembahasan topik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan topik karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, jelas harus mengikuti kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta tata cara penulisannya yang bersifat keilmuan. Salah satu cara untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut adalah dengan melakukan pemilihan topik yang jelas dan spesifik. Yang kedua, merumuskan tujuan. Perumusan tujuan yang jelas dan tepat adalah menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang terfokus bahasannya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat dilakukan untuk merumuskan tujuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, usahakan merumuskan tujuan dalam satu kalimat yang sederhana. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan menggunakan salah satu kata tanya terhadap rumusan yang kita buat. Yang ketiga, jika kita dapat menjawab dengan pasti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan, berarti rumusan tujuan yang kita buat sudah cukup jelas dan tepat.
Selanjutnya, yang ketiga, mempertimbangkan bentuk karangan. Yang keempat, mempertimbangkan pembaca. Yang kelima, mengumpulkan data pendukung. Yang keenam, merumuskan judul. Yang ketujuh, merumuskan tesis. Dan yang kedelapan, penyusunan ide dalam bentuk karangan atau outline. Selanjutnya yang B, pemilihan topik. Di sini kita harus tahu apa yang akan kita tulis. Dan topik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya ada 4 syarat dalam pemilihan topik. Yang pertama, keterkuasaan. Yang kedua, ketersediaan bahan. Yang ketiga, kemenarikan. Dan yang keempat, kemanfaatan. Selanjutnya, agar lebih fokus, topik perlu dibatasi. Yang C, tahap penulisan draft. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengekspresikan ide-ide ke dalam tulisan kasar. Yang kedua, pengembangan ide masih bersifat tentatif. Yang ketiga, pada tahap ini, konsentrasikan perhatian pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek-aspek mekanik. Yang D, tahap revisi. Yang pertama, memperbaiki ide-ide dalam karangan, berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Di sini pun ada kegiatannya. Yang pertama, membaca ulang seluruh draft. Yang kedua, sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar karangan dengan teman. Yang ketiga, merevisi dengan memperhatikan reaksi, komentar, atau masukan. Selanjutnya, yang E, tahap penyuntingan. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, memperbaiki perubahan-perubahan aspek mekanik karangan. Yang kedua, memperbaiki karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan mekanik lain. Yang ketiga, aspek mekanik antara lain huruf kapital, ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Selanjutnya yang F, tahap publikasi. Pada tahap ini, tulisan akan berarti dan lebih bermanfaat jika dibaca orang lain, dan sesuaikan tulisan dengan media publikasi yang akan kita tuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Lutfi, NIM 7211420166. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langkah-langkah penulisan karya ilmiah selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap terakhir dalam penulisan karya ilmiah. Apa yang dituliskan sebagai hasil dari tahap itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Mungkin ada bagian yang tidak perlu dituliskan atau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, dan lain-lain. Mungkin juga ada bagian yang mengandung hal-hal yang peka, sehingga perlu dipilih kata-kata atau kalimat yang lebih sesuai tanpa menghilangkan esensinya. Ada beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi setiap bagian dari menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kejelasan. Intinya, sebuah karya itu harus dibuat berdasarkan langkah-langkah menulis. To the point, menggunakan pemilihan kata, gambar yang tepat dan tidak ambigu, disusun secara logis, menggunakan sudut pandang konsisten, transisi antar kalimat dan antar paragraf jelas dan mudah diikuti. Yang B yaitu organisasi. Pengorganisasian dari sebuah tulisan ditentukan oleh kerangka atau daftar isinya. Pengorganisasian yang baik dibuat berdasarkan pada tujuan yang perlu dirumuskan dengan baik, terdiri dari gagasan yang ingin dibahas atau controlling ideas, yang disusun teratur mulai umum, khusus, atau sebaliknya, urutan sebab akibat, kronologi, perbandingan, dan lain-lain. Kriteria yang selanjutnya yaitu pembangunan. Pembangunan berkaitan dengan rincian dan bukti. Apakah kita menyediakan cukup bahan pendukung untuk memenuhi harapan pembaca? Sebuah laporan penelitian yang tepat biasanya mencakup banyak referensi,
dan kutipan untuk banyak karya lain yang relevan. Contohnya, sebuah deskripsi lukisan. Deskripsi lukisan mungkin akan mencakup rincian tentang komposisi penampilan, dan bahkan mungkin informasi biografis tentang seniman yang melukisnya. Yang D yaitu kesatuan. Karya yang tidak disusun dalam satu kesatuan tentu tidak jelas maksudnya dan kurang nyaman dinikmati. Tulisan dikatakan mempunyai kesatuan bila tidak membahas hal-hal yang tidak relevan. Serangkaian paragraf pendek dapat mengurangi kesatuan apabila memecahkan gagasan ke dalam beberapa paragraf. Paragraf panjang juga dapat membuat pembaca tidak dapat menemukan pembagian pemikiran. Kerangka dan transisi yang bagus dapat meningkatkan kesatuan suatu karya tulis atau karya ilmiah. Lalu yang E yaitu gaya. Gaya secara tradisional berkaitan dengan kejelasan, keanggunan presisi, dan sebuah stylish yang efektif. Gaya tidak hanya mampu menulis dengan jelas untuk pembaca, tetapi juga bisa menyenangkan mereka dengan bahasa yang menggugah, metafora, irama, atau kiasan. Selanjutnya yaitu transisi. Transisi adalah indikator dua arah antara apa yang sudah dikatakan dan apa yang akan dikatakan. Transisi diperlukan dari kalimat ke kalimat, paragraf ke paragraf, ide ke ide. Transisi dapat juga dilakukan dengan mengawali pembahasan pada paragraf awal dengan kalimat yang meringkas pembahasan sebelumnya. Selanjutnya yang G yaitu konvensi. Kriteria ini meliputi tata bahasa, mekanik, tanda baca, format, dan isu-isu lain yang ditentukan oleh aturan. Meskipun banyak orang berjuang dengan konvensi, pengetahuan tentang di mana untuk menempatkan koma dalam sebuah kalimat biasanya tidak sepenting apakah kalimat yang berharga untuk menulis di tempat pertama. Lalu yang terakhir yaitu kepadatan isi. Kepadatan tulisan dapat diperoleh dengan menghindari penggunaan kata, frasa dalam kalimat dan paragraf yang berlebihan, menghilangkan pengulangan yang tidak perlu, menghilangkan pengguna kata pembuka yang berlebihan, atau pretentious. Oke, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu dalam membuat karya ilmiah harus mengikuti ketentuan tata tulis yang berlaku secara umum atau ketentuan dari lembaga tempat tulisan dibuat. Aturan tata tulis dibuat agar tulisan lebih sistematis, membuat penulis dalam mengarahkan laporannya, dan membantu pembaca untuk lebih mudah dalam memahami tulisan tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan adalah bagian tulisan, aturan umum mengenai isi, dan aturan tata tulis yang berlaku. Aturan ini tidak untuk dihafalkan, cukup diterapkan dengan konsisten. Karena jika mahasiswa sudah terbiasa membuat laporan ilmiah atau karya ilmiah, maka dengan sendirinya akan hafal dengan aturan-aturan penulisan karya ilmiah tersebut. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 9 mengenai materi tata tulis karya ilmiah. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih buat semuanya dan minta maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.